Dajjal masuk satu langkah saja ke Madinah, dipanah dia oleh malaikat, mati itu Dajjal. Maka Dajjal takut mati, takut dipanah, maka dia keluar, tidak masuk ke Madinah, tapi tinggal di sebuah bukit bergaram. Jika Bapak Ibu umrah ke Mekah Madinah, ya umrah ke Mekah plus Madinah, city tour Madinah, ketika jalan-jalan ke Masjid Qiblatain, lihat di belakang Masjid Qiblatain ada bukit, itulah Jabal Habsyi, yang nanti satu-satunya tempat bergaram yang Dajjal akan naik ke sana. Dajjal akan muncul setelah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul duluan. Dan jika Imam Mahdi sudah muncul, maka saya khawatirkan kita belum siap untuk menerimanya. Kenapa? Karena begitu Imam Mahdi muncul, perang akan terjadi sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini ciri-ciri Dajjal ketika datang. Maktubun baina ainai kafara yakrahu katibun wa ghairu katibin. Di jidatnya tertulis kafir, bisa dibaca oleh yang bisa membaca ataupun tidak. Rasulullah SAW menyebutkan, innahu sayati ilal Madinah, dia akan datang ke Madinah wa huwa mani'un min duhliha, tapi Dajjal tidak bisa memasuki Madinah. Kenapa? Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat dengan panah-panah mereka. Dajjal masuk satu langkah saja ke Madinah, dipanah dia oleh malaikat, mati itu Dajjal. Maka Dajjal takut mati, takut dipanah, maka dia keluar, tidak masuk ke Madinah, tapi tinggal di sebuah bukit bergaram. Jika Bapak Ibu umrah ke Mekah Madinah, ya umrah ke Mekah plus Madinah, city tour Madinah, ketika jalan-jalan ke Masjid Qiblatain, lihat di belakang Masjid Qiblatain ada bukit, itulah Jabal Habsyi, yang nanti satu-satunya tempat bergaram yang Dajjal akan naik ke sana. Satu hadis yang membuat saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita, ini dia. Sayati Dajjal wa yas'adul jabala, innahu sayas'adul jabala, dia akan mendaki gunung, kata Rasulullah. Summa yatawajjah ila jihatil Madinah, lalu Dajjal mengarah ke arah kota Madinah. Summa yaqulu liman tabi'ah, lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya, kalian lihat istana putih itu? Dzalika Masjidul Ahmad, itulah masjidnya Ahmad. Artinya apa? Ketika Dajjal datang ke Madinah, saat itu Dajjal menyaksikan Masjid Nabawi tampak seperti istana putih. Pertanyaannya hari ini, Masjid Nabawi seperti apa? Ini Masjid Nabawi di siang hari, apa warnanya? Putih. Dan ini di malam hari, apa warnanya? Ini hadis kedua yang membuat saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita. Innahu mani'un min duhulil Madinah, dia terhalang dari memasuki Madinah. Walaha sab'atu abwab, dan pada saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Jadi ciri kalau Dajjal ada datang ke Madinah, saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Sekarang Bapak Ibu, Madinah punya berapa pintu gerbang? Jeddah, Makkah, Rabik, Badar, Tabuk, dan 2 sekitarnya. Perhatikan, ada 7. Jadi Dajjal muncul di zaman siapa? Hati-hati dan waspada. Saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita. Dan kalau Dajjal muncul di zaman kita, berarti Nabi Isa pun akan turun di zaman kita. Terbayang tidak Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, kita mengalaminya. Itu pun kalau kita masih hidup. Nabi Isa akan turun ketika umat Islam berhasil mengalahkan Bani Rum. Eropa kalah saat itu, dan perang tanpa teknologi pun akan terjadi. Kalahnya Eropa menandakan perang dengan nuklir pun berakhir. Saat itu terjadi peristiwa di mana teknologi akan hilang, karena Dajjal muncul tanpa teknologi. Saat itu teknologi sudah tidak ada. Saat itu umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah dari kalangan kalian sendiri, Imam Mahdi. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan beliau meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum, tarasu atarikum, luruskan, rapatkan saf kalian. Falamma yuzawwu sufufakum, tatkala Imam Mahdi sedang meluruskan saf salat kita, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manatir bin maratir balida syarqiyah Damaskus. Turun Nabi Isa alaihissalam memegang sayap 2 malaikat. Di sisi menara putih, di
di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid di Damaskus Timur yang punya menara putih cuma Masjid Umawi di Aleppo. Setelah Nabi Isa turun, Imam Mahdi mempersilakannya. Ta'al ya Nabi Allah, salilana. Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa alaihissalam menolak untuk menjadi imam. Dan memang Nabi Isa tidak akan menjadi imam untuk kita pada saat itu, jika Imam Mahdi masih hidup. Maka Imam Mahdi didorong, la taqaddam hadihi ukimatlah. Didorong Imam Mahdi oleh Nabi Isa, kamu ke depan. Hadihi ukimatlah, salat ini dikumandangkan untukmu. Tukramatul ala hadil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka salat subuh pun dimulai. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Subhanallah, Nabi makmum di belakang Imam Mahdi. Betapa mulianya orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman. Nabi saja makmum. Pelajari Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Itu alasan kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Selesai salat berjamaah subuh, Nabi SAW bersabda, iftahil bab, buka pintu masjid itu. Maka ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan Iran menggunakan jubah Persia berwarna hijau. Begitu pintu terbuka, Rasulullah SAW mengatakan, harumnya napas Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang, dan jika orang kafir menciumnya, mati mereka seketika. Langsung itu harumnya tubuh Nabi Isa saat hantam 70.000 pasukan tadi. Pasukan depannya mati seketika. Sisanya lari tunggang langgang. Yang tersisa masih hidup, lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin. Walau yahtabi umar syajar wajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, tal filoih yahud uqtulhu. Sini mu'min muslim, di belakangku ada orang Yahudi, sini bunuh dia. Illa gorkon, kecuali pohon gorkon. Bainaha syajaratul yahud, karena gorkon adalah pohon Yahudi. Adapun Dajjal begitu menyaksikan Nabi Isa ada di dalam masjid, perinding dia, mencair keringatnya. Rasulullah SAW mengatakan, laula yasruku lamatu binafsi. Andaikan Nabi Isa membiarkan Dajjal, dilihat aja begini sama Nabi Isa, mati itu Dajjal. Tapi Allah berkehendak Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Dikejar Dajjal sama Nabi Isa. Kemanapun Dajjal pergi, Nabi Isa selalu ada di depan. Pasrah dia, terdamparlah di pintu Lut. Namun ada satu pintu yang diberitakan terdapat di pintu Lut, dan inilah pintunya. Pertanyaannya, apakah di pintu ini Nabi Isa membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Kalau betul di pintu ini, subhanallah, inilah pintunya. Kalau betul dibunuh di sini, maka luar biasa. Indah cara Allah mendesain kemenangan Islam di muka bumi. Maka saat itu orang-orang Yahudi yang menunggu-nunggu Mesayah, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, terbelalak matanya. Karena ternyata Mesayah yang mereka maksud adalah Dajjal yang mati di tangan Nabi Isa. Orang Kristen yang menunggu-nunggu Yesus Kristus datang, terbelalak matanya. Karena Yesus yang mereka tunggu ternyata mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula dengan orang-orang Syiah, orang Majusi yang menunggu-nunggu Al-Mahdi Al-Muntazar, terbelalak mata mereka karena Al-Mahdi Al-Muntazar yang mereka tunggu-tunggu mati di tangan Nabi Isa. Rontok tiga agama, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ketika tiga agama ini hancur, maka hancur semua agama di dunia. Fayakunu dinu kulluhu lillah. Maka yang tetap tegak di muka bumi adalah Islam. Takbir.